OSIS periode 2020-2021 yang dimana yang kali ini adalah kandidat nomor 3 guys. So let's check. Manda. Asik. Nama lengkapnya siapa Manda? Sorry. Apa? Nama lengkapnya? Marsyanda. Marsyanda doang? Iya. Oh oke. Enggak pakai doang. Oh nggak pakai doang, oh iya benar. Apa kabar nih Manda? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Ada kesibukan nggak nih pas kayak gini pandemi? Enggak ada sih. Nggak ada? Enggak ada. Kalau tugas lancar ya? Lancar. Lancar. Pasti. Asik. Dikejar-kejar kan tuh? Enggak. Enggak ya. Oke, Manda di sini kan jadi kandidat OSIS apa? Nomor urut 3 ya? Iya. Oke. Visi misi apa yang Manda bisa kasih tahu ke kita? Visi misinya nyebutin nih. Iya sih, nyebutin lah, apa lagi? Visi saya itu membantu mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMK Bina Prestasi, dan yang pastinya membentuk pribadi OSIS yang bertanggung jawab. Dan misi saya itu yang terutama mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Iya benar. Oke. Misinya itu dong? Ada lagi sih. Apa tuh? Menjadikan program kerja OSIS sebagai wadah pengembangan bakat potensi siswa-siswi SMK Bina Prestasi. Dan menanamkan rasa peduli dan tanggung jawab. Iya benar. Oke. So kalau misalkan dari tadi visi misi yang kamu udah sebutin, menurut kamu visi misi kamu tuh relevan nggak sih? Mungkin nggak sih buat dilakuin di SMK Bina Prestasi? Pasti dong. Pasti ya. Kenapa tuh pasti? Karena yang pertama misi ya, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Di Bina Prestasi itu kayaknya harus kayak contohnya sholat. Karena kan SMK Bina Prestasi itu Yayasan Bina Prestasi Islami. Iya benar. Oke. So kalau tadi saya lihat juga visi misi Manda itu, kita panggilnya Anda aja ya. Yeah. Visi misi Anda itu ada yang berhubungan dengan karakter OSIS ya. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Iya. Ada ya. Oke. So kalau menurut Anda ya, karakter yang bagus itu gimana sih? Untuk OSIS? Iya untuk OSIS. Bisa untuk OSIS, bisa untuk semuanya. Oh, karakter yang bagus itu karakter yang orang yang rendah hati dan orang yang bisa diandalkan, tidak hanya mengandalkan. Gitu. Oke. So like diligent is karakter or no? Rajin, pintar? Ya. Ya. Harus nggak gitu di OSIS? Nggak harus pintar sih. Nggak harus pintar ya? Nggak harus pintar. Oh, emang kalau misalkan menjadi OSIS itu harus gimana menurut Anda? Menjadi OSIS itu nggak harus pintar, tapi dia itu harus punya kemauan buat bekerja kayak memegang tanggung jawabnya. Karena di OSIS itu yang kita harus tanggung jawab mereka gitu. Tanggung jawabnya yang harus kita pegang. Karena dia menjalankan tugas-tugasnya. Yeah. So Anda juga kalau di OSIS itu udah berapa ya? Udah lewatin 1 periode ya? Periode udah. Kemarin ikut ya? Yeah. Asik. Kalau menurut Anda juga nih, OSIS sendiri itu apa sih? OSIS itu organisasi yang untuk membentuk karakter kita supaya jadi lebih baik lagi. Kayak contohnya, yang awalnya tuh kita kayak masa bodoh gitu kan ya, sama pelajaran lah, sama hal-hal yang ada di sekolah ini. Tapi tiba-tiba kita ada keinginan masuk OSIS, dan di OSIS itu pasti kita ada berubah. Oh iya, gue ini OSIS, masa gue harus masa bodoh sama pelajaran, sama lingkungan sekolah gitu. Itu jadinya di situ juga bisa membentuk karakter kita lebih baik lagi. Iya benar. Tadi juga kamu juga ngomongin soal kayak jangan masa bodoh sama pelajaran, sama lingkungan ya. Oke. Kamu kan dulu juga pernah ikut OSIS ya, dan kamu juga pasti udah ngerasain gimana mungkin ini sulit loh ya nyeimbangin yang namanya pelajaran sama OSIS itu nggak semudah yang diomongin gitu ya.
Kalau cara Anda sendiri nih buat ngimbangin dua hal itu tuh gimana sih? Kalau waktu sebelum pandemi, waktu tahun kemarin itu memang ada yang bentrok. Tapi cara Anda itu kan kita di OSIS mempunyai banyak kepala gitu kan, nggak cuma satu, beda di pelajaran. Kalau di pelajaran kan itu menjadi tanggung jawab kita sendiri kan. Nah dari situ misalnya kita bentrok, contohnya kita bentrok, kalau Anda sendiri lebih mengambil pelajaran dahulu gitu kan, karena kan ada OSIS yang menghandle, ada OSIS lain yang menghandle buat pekerjaan di OSIS gitu. Jadi pelajaran dulu, nanti baru OSIS. Oh, jadi yang jadi tanggung jawab pribadi diutamain dulu gitu. Iya, benar-benar sih. Patut dicoba. Mungkin buat OSIS yang hyper banget di OSISnya tuh, nih harus utamain yang tanggung jawab pribadi guys. Oke, terus sorry. Oh, kalau kita tadi ngomongin visi misi, pasti dari visi misi itu juga menghasilkan suatu program kerja kan yang akan dilakukan kalau misalkan Anda bisa kepilih jadi ketua OSIS, ya kan? Kalau di masa pandemi ini kan kita juga nggak terlalu bisa banyak berbuat ya. Apalagi kayak OSIS sebelumnya juga terasa seperti hanya menjalankan setengah periode gitu ya. Oke, terus kalau strategi Anda sendiri nih di masa pandemi kayak gini, program kerja apa sih yang bisa Anda unggulkan pas saat ini? Anda punya satu program kerja kayak kita itu peduli sama orang lain gitu, kayak peduli sama orang yang membutuhkan lebih tepatnya. Gimana tuh? Caranya sih kayak kita open kayak donasi gitu kan. Mungkin diaplikasikannya setiap 2 atau 1 bulan sekali. Oh, jadi berkala ya? Iya. Jadi biar apa ya, kita juga nggak ngelihat orang di dalamnya aja gitu. Orang dalam di lingkungan kita aja. Kita juga harus ngelihat di luar kita tuh masih banyak orang yang membutuhkan, yang butuh kita gitu. Nah, jadi caranya kita berdonasi seikhlasnya. Donasinya lewat apa tuh? Lewat kayak Dana gitu, kayak GoPay gitu-gitu so, kan. Jadi jangan lupa isi GoPay di GoPay. Kan online ceritanya guys. Boleh. Terus? Iya seperti itu kan. Nah nanti setelah ada hasilnya kita bagi ke orang yang membutuhkan kayak gitu sih. Jadi setiap bulan tuh selalu ditargetin gitu ya? Iya. So ini terlaksana nggak? Ini yang menjadi pertanyaan. Pasti. Bismillah. Pasti terlaksana. Harus. Ini setiap bulan kita bakal jadi kayak Mbak Imung. Oke, iya benar. Kalau misalkan kita juga ngomongin ini ya, apa namanya? Tentang program kerja OSIS di pandemi ini. Gimana sih caranya kita untuk menjadi produktif di masa pandemi menurut Anda? Caranya bisa produktif kan, kalau OSIS kan pasti produktif nih ya. Iya. Kayak sekarang aja bukan produktif banget ya. Kayak untuk siswa atau untuk OSIS? Untuk siswa, seluruhnya ya. Untuk semuanya lah. Ya produktif itu kayak bisa dilakukan hal apa aja ya. Kayak dia mengaplikasikan hobinya lewat menggambar lah atau apalah, itu bisa gitu. Jadi yang tapi kan kan banyak nih kayak anak-anak sekarang tuh bahkan nggak tahu nih dia sukanya apa, hobinya apa. Makanya banyak banget yang kayak masuk SMK juga salah jurusan gitu loh. Itu gimana? Ya harusnya dia lebih tahu karakter diri dia sendiri. Harus tahu ya. Kalian harus tahu guys, nggak boleh nggak tahu. Biar tahu hobinya apa gitu, biar produktif. Nggak cuma rebahan aja gitu kan. Iya benar. Iya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu kan apa yang kita sukain gitu kan. Entah nari lah, entah apa. Dari situ juga kita bisa sedikit-sedikit mengembangkan potensi kita dari situ. Iya benar. So kalau misalkan kamu juga misalnya produktif di OSIS, berarti banyak keseruan yang kamu alami dong. Banyak banget. Oke, mungkin bisa share nih ke kita gimana sih serunya jadi OSIS. Mungkin yang kemarin nggak kepilih dan belum pernah jadi OSIS tuh bisa kayak langsung, gue mau jadi OSIS nih. Apa tuh? Kayak keseruannya tuh banyak, kita ngejalanin acara-acara banyak gitu. Apalagi
kita bisa memeriahkan acara itu dengan apa ya, semeriah-meriahnya gitu. Serunya kita bisa lebih deket lagi gitu, lebih deket lagi sesama anggota, bahkan sesama siswa-siswi bina prestasi. Bahkan guru pun kita bisa deket karena kita nanya-nanya kebutuhan kita apa kayak gitu kan. Terus seru, pokoknya seru banget dah, sedihnya ada, senangnya ada gitu kan, susahnya pun ada gitu. Jadi kayak semuanya kalian kerasa gitu ya dia. Kerasa banget. Jadi kalian tuh harus masuk di OSIS gitu ya. Biar kalian tahu gitu. Gimana kerasnya hidup? Kan banyak tekanan tuh pasti kalau jadi OSIS kan. Biar nggak lurus aja hidupnya gitu. Ada belok-beloknya kan enak. Iya. Kalau Enda nih pas tahu kalau Enda tuh kepilih jadi OSIS, jadi calon ketua OSIS, itu gimana? Senang banget. Seneng banget. Oh, kalau kemarin kita nggak nemuin yang kayak gini dijadiin kepala OSIS, jadi seneng gitu. Enggak seneng, ini seneng banget. Ini seneng banget, kayak gue harus kepilih. Gila. Berarti harus pede, harus yakin. Oh iya benar, harus pede. Jadi orang harus pede. Oke, harus yakin banget berarti ya. Harus. Gila. Oke, terus apa sih yang Anda bisa kasih tahu ke kita ke siswa SMK Bina Prestasi kalau Anda itu pantas banget buat jadi ketua OSIS? Pertama, Anda itu mempunyai komunikasi yang baik sama seluruh anggota OSIS, sama guru-guru, sama staf-staf yang lain. Terus selanjutnya Anda pun bisa diandalkan, bukan cuma mengandalkan. Nice. Bisa diandalkan, bukan cuma mengandalkan, guys. Oke, mungkin segitu aja obrolan kita kali ini. Makasih udah main-main kesini. So, makasih juga buat kalian yang udah nonton podcast kita. Jangan lupa like dan jangan lupa pilih Enda buat jadi ketua OSIS periode 2020-2021. So, see you guys. Bye.